Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Daniel dari Akademi AI. Video kali ini adalah kelanjutan dari RAG Series, di mana nanti saya akan coba membahas mengenai prompt engineering dan juga beberapa teknik populer pada prompt engineering yang nantinya ini akan sangat membantu ketika kita ingin mengembangkan suatu RAG system ataupun suatu sistem yang memanfaatkan large language model. Oke, lanjut aja ke videonya. Oke, sebelum kita memulai, kita ada baiknya kita coba membahas dulu ya terkait definisi dari prompt engineering itu seperti apa. Jadi intinya sebenarnya prompt engineering adalah gimana nanti kita bisa meracik suatu pertanyaan atau instruction untuk mendapatkan suatu respon yang spesifik dari language modelnya kita gitu. Nah, di sini mungkin ada beberapa orang yang mungkin mengatakan kalau misalnya prompt engineering ya gitu-gitu aja gitu. Tapi sebenarnya saya rasa ada baiknya kita coba bahas terkait prompt engineering karena sebenarnya bisa aja dengan strategi prompt engineering yang tepat, itu dia bisa mengalahkan performance LLM yang bahkan telah di fine tune pada suatu domain yang spesifik gitu. Nah, ini bisa kita lihat di salah satu artikel dari Microsoft Research Blog ya, di mana mereka coba melakukan fine tuning dari model GPT-4 terhadap suatu domain spesifik seperti misalnya medical application. Lalu mereka mengatakan kalau dengan strategi prompt engineering yang tepat, ternyata hasilnya itu bisa mengalahkan model yang telah di-fine tune pada domain spesifik tadi gitu. Jadi dari saya sih sebenarnya ada baiknya kita tetap coba untuk mempelajari terkait prompt engineering juga. Lalu bagaimana tips dan trik dalam membangun suatu prompt? Nah, jadi kalau dari saya sih sebenarnya kurang lebih ada tiga tips and trick ya. Jadi yang pertama adalah kita harus membuat suatu objektif yang jelas. Lalu kita coba memberikan konteks. Nah, untuk poin kedua ini, kalau kita misalnya menggunakan suatu RAG system, ini sebenarnya sudah terpenuhin gitu untuk poin keduanya, karena nanti kita akan coba memberikan suatu konteks tambahan berdasarkan suatu external source. Lalu yang poin ketiga adalah bagaimana nanti kita membuat suatu structure prompt, yang nanti ini akan saya bahas lebih lanjut lagi di beberapa teknik dari prompt engineering ya. Lalu untuk format prompting sendiri, menurut saya itu sebenarnya hanya ada tiga jenis sih. Jadi apapun promptnya, sebenarnya pasti akan terbagi ke salah satu dari tiga tipe ini. Jadi misalnya yang pertama adalah generate, lalu yang kedua adalah transform, dan yang ketiga adalah summarize gitu. Nah, untuk generate sendiri ini ciri khasnya adalah biasanya promptnya akan diawali dengan ide ataupun informasi yang lebih sedikit. Kemudian kita minta si language modelnya itu untuk mengembangkan gitu. Lalu misalnya yang kedua itu ya adalah transform. Ini biasanya ciri khasnya adalah eh, kita akan coba transformasi suatu informasi tanpa mengubah makna. Contoh misalnya kita punya suatu konten dalam bahasa Inggris, lalu kita ingin menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Atau misalnya kita punya suatu konten, lalu kita minta language model untuk melakukan parafrase. Nah, itu kan sebenarnya dia nggak mengubah makna, tapi yang dia ubah adalah bagaimana informasi itu disajikan. Lalu yang ketiga adalah summarize. Jadi ini kebalikan dari generate, yaitu bagaimana kita mereduksi suatu informasi yang besar untuk konten yang jadi lebih singkat lagi. Gitu. Lalu, kalau misalnya teman-teman udah nonton di video LLM 101 kita, atau pengenalan LLM, itu saya udah coba ada demo ya terkait bagaimana kita melakukan chatting terhadap LLM gitu. Jadi ini ada salah satu konsep yang teman-teman perlu pahamin yaitu adalah sistem prompt. Intinya adalah sistem prompt itu sebenarnya gimana sih sebenarnya first impression kita terhadap language model tadi gitu. Kita pengen first impression itu seperti apa. Contoh misalnya kita ingin sistem itu menganggap kalau dia adalah seorang AI engineer gitu misalnya. Lalu ketika kita melakukan prompt, lalu dia akan menjawab berdasarkan first impression kita tadi yaitu seorang AI engineer. Jadi intinya adalah tujuan utama dari kita melakukan membuat sistem prompt itu adalah mengatur nuansa dari percakapannya kita gitu. Jadi kalau misalnya di awal kita udah ngasih nuansa kalau dia adalah AI engineer, kemungkinan besar jawabannya akan mengarah lebih ke teknikal gitu karena tadi ya nuansanya itu teknikal juga gitu. Lalu ya ini ada beberapa teknik prompt engineering bagaimana nanti kita melakukan structure terhadap prompting dan ya mungkin bagaimana nanti kita bisa membuat suatu prompt yang lebih baik gitu. Sebenarnya ada banyak teknik prompt engineering jadi tapi di sini saya akan coba membahas empat. Yang pertama adalah chain of thought. Jadi ide utama dari chain of thought ini sebenarnya adalah
ketika kita memberikan prompting, kita akan berikan suatu gambaran step by step bagaimana cara mendapatkan jawabannya gitu. Sehingga nanti LLM itu juga akan secara otomatis dia juga akan melakukan atau memberikan atau mengoutput suatu respons yang juga akan step by step juga atau langkah per langkah. Nah, ini saya ambil langsung dari papernya langsung ya. Jadi, misal kita punya model input di sebelah kiri, ini kalau misalnya standar prompting, kita berikan contoh question, lalu answer-nya itu ya udah sesimpel kita ngasih plain jawabannya gitu. Nah, model output-nya juga akan secara tidak langsung dia memberikan suatu jawaban yang sifatnya juga plain. Tapi ini berbeda ketika kita memberikan atau membuat dengan teknik chain of thought tadi. Di mana kita memberikan suatu sampel cara memberikan jawaban, di mana di sini contoh jawabannya adalah step by step gitu. Sehingga nanti outputnya juga dia akan memberikan output jawabannya step by step juga. Jadi ini ide dari chain of thought. Lalu yang kedua ini sedikit lebih kompleks daripada chain of thought. Kalau misalnya tadi di chain of thought kita prosesnya tuh lumayan linear. Kalau di tree of thought ini prosesnya lebih kompleks karena nanti dia mengizinkan proses reasoning itu bercabang gitu. Yang mana ini akan ideal ketika kita pengen memberikan perspektif yang bisa dipertimbangkan secara simultan. Jadi contohnya misalnya langsung aja ke contoh ya. Eh, Contohnya misalnya kayak gini. Misalnya kita kasih prompt, bayangkan ada 3 expert untuk menjawab suatu pertanyaan gitu. Lalu setiap expert ini akan membuat reasoningnya masing-masing, lalu di-share ke dalam suatu grup, lalu di setiap stepnya, setiap expert ini akan saling berkonsultasi secara simultan. Apabila mereka merasa kalau mereka salah, itu mereka akan pergi gitu misalnya. Nah, ini salah satu ide dasar dari tree of thought gitu. Di mana kita memperbolehkan suatu language model itu untuk melakukan proses reasoning yang bercabang, di mana dia bisa menerima beberapa perspektif sekaligus gitu. Oke. Selanjutnya yang ketiga itu adalah Retrieval Augmented Generation. Jadi karena ini adalah series RAG, teman-teman bisa nonton di video pertama dari series ini. Tapi intinya adalah inti dari prompting RAG sebenarnya adalah bagaimana nanti kita bisa memberikan suatu konteks tambahan yang mana itu didapat dari external source-nya kita. Gitu. Nah, untuk mendapatkan external source itu nanti dilakukan tahapan retrieval menggunakan bantuan embedding dan juga suatu proses retrieval dari vector database. Lalu yang keempat itu adalah React. Jadi ini sebenarnya kurang lebih hampir mirip dengan proses chain of thought tadi ya. Tapi bedanya pada proses chain of thought ini tidak ada akses ke suatu external source gitu. Nah, ini lumayan berbeda dengan proses prompting namanya React, yang mana ini sebenarnya kepanjangan dari reason dan juga acting. Intinya adalah pada pada teknik prompt ini itu akan membuat LLM untuk memberikan reasoning path dan juga spesifik aksi dari tasknya. Jadi misalnya kita langsung aja ke contoh misalnya ya. Katakanlah kita punya suatu prompt seperti ini. Siapa ayah dari Jan Etes? Berapa umurnya saat ini dipangkatkan dengan 0,23. Jadi kurang lebih nanti cara dia berpikir itu akan seperti ini. Pertama akan ada proses thought, ada proses berpikir, di mana dia akan coba identifikasi dulu siapa sih sebenarnya ayah dari Jan Etes gitu, misalnya. Ini adalah proses thought-nya. Lalu ada proses action di mana dia akan mencoba mencari ayah Jan Etes itu bisa didapatkan lewat external source. Lalu dia bisa mendapatkan suatu observation, oh ternyata ayah Jan Etes adalah Gibran misalnya. Lalu dia coba lanjutkan lagi ke proses reason lagi, tentukan umur dari Gibran. Kemudian dilanjutkan oleh proses action di mana dia akan coba melakukan search terhadap suatu external source terkait umur dari Gibran. Lalu katakanlah dia mendapatkan suatu observasi seperti ini. Oh, ternyata umurnya adalah 29 tahun sebagai contoh. Lalu dia akan coba lanjut lagi ke proses berpikir. Dia akan coba hitung 29 dipangkatkan dengan 0,23. Dan seterusnya sampai nanti dia akan mendapatkan suatu hasil observasi. Lalu dia akan coba finalisasi jawaban tersebut. Jadi kurang lebih ini sedikit mirip dengan chain of thought, tapi bedanya dia ada semacam tambahan aksi
yang mana nanti ketika dia melakukan aksi itu dia bisa melakukan akses terhadap suatu external source juga gitu. Jadi bisa dibilang ini sedikit gabungan dari RAG dan juga chain of thought gitu. Oke. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Eh, Selamat jumpa di video selanjutnya.